Halo semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat-sehat pastinya yang aku doakan dan harapkan. Buat kalian yang baru bergabung, baru join, baru nonton, selamat datang dan salam kenal ya. Sebelum aku mulai readingan ini, memang setiap minggu aku akan selalu kasih tahu gitu ya, apa sih readingan Secangkir Kopi Tarot ini. Ini adalah readingan yang aku bikin seminggu sekali, dan ini adalah readingan yang bebas, lepas, santai ya, tidak berbasis, tidak mengacu, tidak berlandaskan atau berdasar kepada elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini adalah pembacaan general dari energi yang ada pada saat ini, pada saat aku baca sambil aku minum kopi, sambil aku baca tarot ya. Dan pastinya karena setiap readingan yang aku posting secara umum itu adalah readingan general. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik kalau menyangkut orang lain juga. Dan jangan terlalu dipaksakan, dibaperin, dibawa santai aja ya. Dibawa santai saja. Oke, kita mulai masuk ke dalam readingannya. Readingan tahunan untuk 2021 masih dalam pengerjaan, jadi bersabar karena aku dapat pertanyaan-pertanyaan kapan untuk 2021-nya, sabar ya. Oke. Kita masuk ke dalam readingannya. Four of Coin. Oke. Buat beberapa dari kalian, seingat aku minggu lalu itu, mungkin buat beberapa yang aku baca itu ya, pada saat itu masih kadang-kadang bisa menerima situasi yang kalian sedang hadapi dan yang terjadi dalam kehidupan kalian. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kalian takut ataupun ragu ataupun bimbang, sehingga kalian jadi kayak mau lepasin nggak ya? Mau lepasin nggak ya? Mau lepasin nggak ya? Di sini kita punya Four of Coin, di mana ini seperti orang yang akhirnya membuka tangannya dan ya sudahlah, apa yang terjadi terjadi deh. Gue udah nggak tahu lagi dan gue kayaknya nggak bisa untuk berusaha mengontrol atau mengendalikan atau mempertahankan atau memperjuangkan agar situasi ini bisa sesuai dengan apa yang aku mau, agar sesuai dengan apa yang aku pengen, agar menjadi apa yang aku inginkan gitu loh. Ini yang aku lihat, ada sesuatu yang akhirnya kamu lepaskan. Entah ini adalah situasi itu atau ini adalah perasaan kamu. Kadang-kadang kita memendam satu perasaan dikarenakan banyak hal gitu ya. Takut, malu, nggak enak, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin dikarenakan situasi yang terjadi, akhirnya kalian nggak bisa lagi terus-terusan untuk mengontrol hal tersebut. Yang pastinya ini adalah intinya adalah kalian ya membiarkan apa yang terjadi terjadilah. Gua omongin apa yang terjadi terjadilah. Gua lakuin apa yang terjadi terjadilah, gitu loh. Jadi lebih lebih ke pasrah gitu ya, lebih ke pasrah. Buat beberapa dari kalian ini, kalian mengatakan sesuatu mengenai perasaan kalian. Entah kenapa aku merasakan hal itu. Jadi ada sesuatu yang mungkin jadi rahasia atau sesuatu yang
kalian pendem-pendem selama ini kepada seseorang ataupun untuk beberapa orang. Misalnya, kamu ada masalah dalam keluarga, kamu ada masalah sama teman kamu atau sahabat kamu, atau kamu menyimpan sesuatu yang kamu selama ini berusaha simpen sendiri, tutupin dan lain sebagainya, akhirnya kamu nggak kuat gitu loh, nggak kuat menanggung itu sendiri, nggak kuat untuk nutupin dan kamu mulai mungkin pusing atau mungkin cemas, mungkin apa gitu ya, dan akhirnya kamu membuka diri kamu. Ini juga bisa seperti itu. The Fool. Wow, that's nice. Memulai awalan baru. Oke, you let go something ya. Kamu melepaskan sesuatu, memasrahkan sesuatu, mengikhlaskan, menuluskan. Oke lah, Yang Kuasa Semesta, aku udah cukup berusaha, aku udah cukup berjuang, aku udah cukup ngelakuin semua ini dan aku mungkin udah kapok gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu ini rasanya aku udah kapok. Udah kapok untuk terus-menerus maksain apa kehendak aku di dalam hidupku. Ini bisa menjadi misalnya hubungan, bisa jadi mungkin, cara pandang kamu, cara kamu mengendalikan hal-hal di dalam diri kamu, dan lain sebagainya. Dan mungkin ini adalah saat untuk kamu mengadakan perubahan-perubahan. Dari perubahan yang kecil menjadi perubahan yang besar. Awalan baru itu nggak selalu mengenai hubungan ataupun mengenai bisnis ataupun mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita merasakan ada sesuatu yang tidak enak atau tidak nyaman dalam satu situasi, misalkan di dalam situasi pekerjaan. Gue nggak suka, ini pekerjaan tidak sesuai dengan, dengan mimpi gue dan lain sebagainya gitu ya. Selama ini itu menjadi beban dan itu membuat, pekerjaannya mungkin jadi tidak berkembang ataupun mungkin jadi banyak masalah karena apa? Dikerjakannya dengan setengah hati. Lalu biasanya ada orang mengambil jalan pintas, "Oke, gua harus keluar dari pekerjaan ini," bret aja. Tetapi melakukan apa? Apa sudah siap dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang, "Oke, cara pandang gue, mindset gue waktu gue melakukan pekerjaan ini," misalnya di dalam tahun 2020 ini, gue penuh dengan komplain, penuh dengan apa, sehingga apa, gue nggak jadi fun, gue nggak bisa menikmati, gue jadi setengah hati dan segala sesuatu yang dikerjakan setengah hati pasti akan, hasilnya pun juga begitu, gitu loh. Nah, kadang-kadang memulai satu hal yang baru itu bukan dengan meng-cut sesuatu yang lama dan langsung, ambil jalan pintas yang tadi aku bilang, memulai sesuatu yang baru, tetapi apa? Merubah mindset, cara memandang kamu, itu juga merupakan sesuatu yang baru. Karena apa? Aku bilang begini, kadang-kadang kita melakukan hal yang berbeda, tetapi dengan mindset yang lama, dengan cara yang lama, itu pun akan menghasilkan satu hasil yang sama dengan yang sebelumnya. Cuman beda cerita aja, beda suasana aja, beda tempat aja, beda orang aja. Makanya kadang-kadang ada hal-hal yang seperti ini, yang maksudnya gua berhubungan dengan orang yang berbeda, tetapi kenapa ya gua selalu ketemu dengan orang-orang yang sama juga, dengan sifat-sifat yang sama, perlakuan yang sama terhadap gue. Jadi hanya kayak berhubungan dengan orang yang sama dengan badan yang berbeda. Untuk merubah itu apa? Merubah itu ya dengan cara kamu memandang mungkinlah harus diperbaiki. Mungkin angle-nya harus dibenerin, mungkin lensanya harus lebih difokusin, mungkin, cara kamu, juga men-treat diri kamu, juga men-treat orang lain, cara kamu berpikir pun musti ada perubahan-perubahan, gitu loh. Jadi perubahan itu bukan hanya sekedar merubah faktor eksternal, tapi perubahan, memulai sesuatu yang baru, memperbaiki sesuatu itu juga bisa dari faktor internal. Kadang-kadang kita lebih busy, lebih sibuk
untuk mencari apa yang salah di luar, yang kita bisa lihat, yang kita bisa temukan di luar. Terkadang ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita perbaharui, yang perlu kita ganti mungkin gitu ya, atau belajar mungkin, perbaiki yang tadi aku bilang, sesuatu yang di dalam kita. Apakah itu merupakan satu kelemahan atau satu kegagalan atau satu kejelekan? Enggak. Itu enggak ada yang begitu. Semua adalah proses pembelajaran. Jikalau kamu melakukan satu kesalahan, mungkin buat kamu merasakan itu. Satu kegagalan, satu kesalahan, itu adalah proses pembelajaran. Karena apa? Dengan kamu melakukan itu berarti kamu pernah mencoba sesuatu. Dan bukan berarti orang yang nggak pernah ngelakuin apa-apa itu berkembang. Enggak juga, karena dia nggak pernah nyoba. Tapi orang yang mencoba, gagal, dia tahu. Dan dia bisa belajar dari kegagalannya. Dan bisa memperbaiki itu supaya lebih baik dibanding sama orang yang nggak pernah mau nyoba-nyoba dan nggak pernah tahu gitu loh. Queen of Wands dalam keadaan terbalik. Ya, ini masalah memaksakan sesuatu ya yang aku lihat. Memang adanya satu perubahan itu kadang bahkan sering kali membuat kita ngerasa nggak nyaman. Melihat misalnya kesalahan, melihat misalnya kekurangan, apalagi di dalam diri kita, itu kadang-kadang ada satu ketidakterimaan. Ada satu yang bikin kamu nggak enak, nggak nyaman gitu. The Star card, ya. Kamu mungkin sebelumnya berusaha memperbaiki satu situasi atau sesuatu hubungan atau apapun, karena ini general bisa menyangkut apa saja. Kamu sedang berusaha, kamu sudah maksudnya ini sebelum ya. Kamu berusaha memperbaiki sesuatu, bahkan buat beberapa dari kamu ini bukan cuma sekali. Bukan cuma sekali, dan kamu berusaha berkali-kali mengobati, memulihkan, menyembuhkan, memperbaiki, mencoba lagi, dan kadang-kadang kita terlalu sibuk pikiran kita dengan keinginan-keinginan, dengan kecemasan kita, dengan apa maunya kita, dan kadang-kadang karena pikiran kita, karena hati kita, karena diri kita terlalu crowded, kita jadi nggak bisa dengar. Kita jadi nggak bisa lihat sign-sign yang ditunjukin sama yang kuasa, sama semesta ini, bahwa sesuatu itu sudah waktunya kamu lepaskan. Dan seringkali kita menganggap apa yang kita pikir itu adalah benar, apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik. Apa yang aku ingin ini adalah yang terbaik buat aku, gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita harus bisa ngebuka tangan kita dan membiarkan juga apa yang menurut semesta ini, yang menurut yang kuasa ini terbaik untuk kamu terjadi. Gitu loh. Tapi kalau kamu terus menggenggam, terus ngekep itu keinginan kamu, ya keinginan yang kuasa dan yang semesta ini akan susah juga masuknya. Dan kadang-kadang kita harus jeli ngelihat sign itu. Di mana sesuatu yang kita pertahankan mungkin sudah saatnya kita harus lepaskan, ya.
The Emperor. See, ini mengenai berusaha mengontrol. Ini berusaha mengontrol, gitu ya. Ya, yang aku lihat ada sesuatu yang terjadi. Kamu berusaha memaksakan sesuatu, berusaha nge-push terus gitu ya. Sehingga ini kayak out of control. Di luar kendali kamu udah. Dan kadang-kadang di saat kita tambeng, di saat kita bandel gitu ya, nggak mau dibilangin. Padahal udah berapa kali ditunjukin orang ini nggak, misalnya ini hubungan, orang ini nggak baik, orang ini cuman bikin kamu tersiksa, orang ini cuman nyakitin hati kamu, orang ini nggak menghargai kamu atau menghormati kamu. Berkali-kali mungkin dia ngebohongin kamu, berkali-kali mungkin dia mengkhianati kamu, berkali-kali mungkin kamu melihat bahwa dia cuman memanfaatkan kamu. Tapi karena kamu pengennya cuman sama dia, akhirnya kamu kekep terus itu. Walaupun kamu tahu dia yang salah, kamu merasa punya tanggung jawab untuk memperbaiki, mengobati terus gitu loh. Padahal mungkin kamu sendiri ngelihat orang ini sudah tidak ada keinginannya di situ. Tapi karena ingin agar hubungan ini terus bisa sesuai dengan apa mauku, aku terus begini. Dan beberapa kali mungkin kamu secara kamu sadar ataupun tidak sadar, kamu akui atau tidak akui, kamu melihat ada sign-sign bahwa apa yang sedang kamu berusaha genggam, ini adalah sesuatu yang harus kamu lepaskan. Berusaha diginiin, enggak, jalan lagi keluar. Berusaha ditaruh ke jalan sini, berusaha lagi keluar. Ngelihat dipanggil-panggil, main yuk, pergi lagi keluar. Dibilang di sini dulu, jalan di sini. Setia pada prosesmu. Gitu loh. Tapi kita kadang-kadang, aku pun pernah mengalami hal-hal seperti ini gitu ya. Kalau kita memang bukan pada jalannya, bagaimanapun kita mencoba untuk bertahan di situ, semesta ini akan ngegiring kita balik ke track kita, balik ke jalan kita. Suka atau tidak suka. Five of coin. Begitu kamu melepaskan, begitu kamu memang awalnya kamu akan merasakan apa? Uring-uringan, kesel, emosinya berantakan, kamu akan ngerasa insecure, kamu ngerasa nggak percaya diri, kamu akan ngerasain acak kadut, kamu ngerasain mungkin dunia kamu, hidup kamu, mimpi kamu runtuh dan segala macam, kehilangan kepercayaan, kehilangan keyakinan, kehilangan apa segala macam. Tapi apa? Percaya sama yang terbaik. Bahwa maksudnya bahwa semesta dan yang kuasa tahu yang terbaik untuk kamu. Kamu pasrah, kamu ikhlas, kamu tuluskan itu dan percaya. Berapa kali sih kita ngomong, aku percaya kok sama yang kuasa bahwa dia tahu yang terbaik. Tapi berapa kali kita mencoba, aku tahu apa yang terbaik dan aku pengen ini. Tapi di sisi lain kita ngomong, aku percaya bahwa yang kuasa itu tahu yang terbaik. Tapi sambil ngegenggam apa yang kita pengen gitu loh. Padahal ini berusaha, disuruh lepasin, disuruh buka gitu loh. Cuman karena kita memaksakan, enggak aku tahu, tapi katanya kamu percaya. Iya, tapi aku pengen ini, tapi katanya kamu percaya. Nah, begitu kamu, kalau yang aku lihat, begitu kamu melepaskan kontrol dan kendalimu akan satu hal yang memang aku rasa sih kalau begini, kamu berusaha ngegenggam kenceng begini, ini kamu tahu bahwa hal ini tuh sebenarnya udah waktunya dilepasin, cuman kamunya belum rela aja gitu ya. Begitu kamu bisa melakukan ini, kamu akan merasakan memang akan terjadi goncangan dulu. Tetapi habis itu kamu akan merasakan kamu akan dibimbing keluar dari kesulitan kamu, kesepian kamu, kesendirian kamu, kesusahan kamu. Seperti kayak blockage ini
blok-blok yang ada di dalam hidup kamu tuh dengan kamu melepaskan siapapun atau apapun ini yang kamu sedang perjuangkan, tapi misalnya mentok mulu, mundur mulu, malah berantakan. Ini yang aku lihat akan membimbing kamu ke sesuatu yang lebih baik, mungkin kepada hubungan yang lebih baik, dan kepada hal-hal yang lebih baik dalam hidup kamu. Nih, memang awalnya akan berat, ya. Bukan langsung buka tangan, pasrah, tulus, terus hilang lupa. Ya enggak lah. Tapi yang aku lihat di sini, ya, pertama-tama stepnya adalah yaitu the wheel of fortune. Kan? Situasi akan berubah. Asal kamu jangan berubah-berubah. Ngerti nggak? Karena yang aku lihat di sini, mungkin kamu merasa, ya kalau misalnya dalam hubungan, orang yang gue sedang dealing saat ini nggak jelas maunya apa. Dia nggak jelas sama perasaannya. Dia nggak stabil. Dia tidak menentu emosinya. Sekarang orang yang membiarkan orang yang nggak stabil ini maju mundur, masuk keluar dari hidupnya itu, apakah emosinya stabil? Padahal sudah disakiti sedemikian rupa. Three of Cup. Kadang-kadang di dalam hidup gitu ya, di dalam fase-fase kehidupan, di dalam perjalanan kita, buat beberapa orang dia merasa harus berada di dalam atau harus ada orang lain, bergantung gitu ya kepada orang lain untuk satu kebutuhan emosi tanpa dia sadari. Dan aku melihat di sini, buat beberapa dari kalian, kalian mungkin dikarenakan satu situasi yang sedang terjadi ini, kalian ini seperti kayak membatasi diri kalian, ataupun karena kalian merasa tidak punya percaya diri dengan situasi dan keadaan yang kalian sedang jalani gitu ya, dan ada dalam hidup kalian saat ini, kalian mungkin hal-hal itu membuat kalian tidak terlalu mau bergaul, ataupun mungkin membuat kalian kayak nggak punya percaya diri atau sesuatu seperti itu gitu ya. Tapi ya kalau yang aku lihat di sini, mungkin pada satu saat gitu ya, kalian membutuhkan waktu-waktu untuk sendiri. Tidak selalu memerlukan. Bukan nggak perlu, tapi kadang-kadang kalian harus duduk bersama dengan diri kalian dan menanyakan apa sih yang terbaik yang harus gue lakukan. Banyak orang yang kadang-kadang menanyakan solusi bagi masalah yang dia sedang jalani, tapi solusi itu kembali lagi penentunya adalah si yang punya masalah, bukan orang yang memberi solusi ini. Makanya kadang-kadang ada orang yang terus-menerus, "Gue harus ngapain dong? Ini gue lagi berhubungan dengan orang yang dia nggak jelas, dia datang pergi, dia ghosting, terus datang lagi, dia nggak menentu sama sikapnya. Gue harus apa dong?" Semestinya dan mustinya dan padahal sebenarnya ini udah mulai belepotan. Dia tahu kok apa sih hal yang harus dia lakuin. Tapi mungkin dia pengen dengar dari orang lain. Gitu loh. Karena apa? Karena mungkin kalau misalnya ada sesuatu bisa menyalahkan orang lain. Please,
tanya kepada dirimu, karena dirimu yang memegang kunci. Kalian itu, masing-masing kita, setiap orang itu adalah kapten di dalam hidupnya sendiri. Kapten di dalam hidupnya sendiri, di mana hidup ini digambarkan sebagai kapalnya. Dan untuk membimbing, untuk menjalani si kapal ini, kamu punya tanggung jawab untuk si kapal ini bisa berlayar dengan baik, gitu loh. Dan kalau misalnya sinking, yang salah siapa? Apa disuruh orang lain, kapten lain gitu? Karena apa? Masing-masing orang punya tanggung jawabnya sendiri, gitu. Five of Cups. Iya, kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian ini dikarenakan ada orang lain, ya, yang menginterfere situasi dan situasi kalian ini. Karena aku juga melihat ini ada Queen of Wands di dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kalian ini aku lihat seperti masalah, ya masalah dalam hubungan percintaan, di mana pasangannya punya orang lain. Punya orang lain dan ya itu yang menjadi apa ya, problemnya. Cuman mungkin masih berusaha. Tapi problem ini terus gitu loh, terus terjadi. Buat beberapa dari kalian mungkin spesifik sekali. Cuman kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian yang ini adalah masalah mengenai karir. Ada pesan mengenai kalau kamu ingin mengubah situasi atau kamu ingin mengubah situasi lebih baik di dalam usaha dan pekerjaan kamu, ya kayak merubah cara-cara lama. Dan di sini yang aku lihat mulai berani untuk mungkin promosi atau memberitahukan atau menunjukkan apa sih yang kamu kerjakan. Entah kenapa aku dapat juga itu masalah itu, ya. Untuk memperbaiki situasi ini, kamu kayak ada sesuatu di dalam kamu membawakan diri kamu, menunjukkan diri kamu, ataupun apa yang kamu lakukan. Mungkin lebih apa ya, lebih membebaskan diri dalam mengekspresikan dirimu, gitu. Two of Swords, see? Sudah saatnya kamu membuka blindfold ini, tutup mata kamu, lihat dengan hati yang lapang dan terbuka. Masalah ini tuh masalah apa ya, buat beberapa ini adalah masalah sulit menentukan. Sulit untuk menentukan macam-macam tindakan, sikap, keputusan. Untuk beberapa dari kamu, mungkin kamu sibuk menutupi atau mempres perasaan kamu. Supaya kamu tidak melihat, tidak merasakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena kamu tahu sebenarnya deep down gitu ya, kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang ini satu hal yang perlu gue lihat dan perlu gue kasih perhatian dan perlu gue urusin, perlu gue beresin. Tapi kadang-kadang karena kita tahu ini menyakitkan atau ini nggak ngenakin, ini aku nggak suka, akhirnya kadang-kadang buat beberapa dari orang itu berusaha ngepres emosinya. Berusaha nutupin, "Nggak kok, gue baik-baik aja, gue fine, gue oke." Tapi apa perasaan itu memang tidak ada? Karena apa? Di saat kita ngepres terus, lama-lama kitanya sendiri yang bakal meledak gitu loh. Gitu. Oke? Semoga readingan ini bermanfaat.
buat beberapa dari kalian mungkin sedang mengalami atau mungkin juga tidak mengalami, tetapi ya itu, kadang-kadang, kita juga harus mengizinkan introspeksi, ya, introspeksi diri dan apa ya, saat kita tahu, "Oh iya ya gue bikin salah nih kemarin nih. Oh iya ya gue tuh udah wah gue tuh udah ini banget nih ngebiarin orang ini memperlakukan gue kayak gini." Don't be too hard to yourself. Jangan terlalu keras sama dirimu. Tahu bahwa, "Oh ya gue ngelakuin satu kesalahan." Nah bagaimana nanti ke depannya jangan sampai begitu, gitu loh. Jadi jangan cuman ngelihat itu dan membodoh-bodohi diri gitu ya, maksudnya, bego nih, gua nggak ini." Please stop, ya. Kamu lihat bahwa kamu sudah berdiri sampai saat ini dan kamu harus lebih kuat untuk diri kamu dan maju ke depan untuk diri kamu. Karena apa? Kamu bertanggung jawab atas diri kamu, gitu ya. Oke, ini adalah reading untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Salam untuk orang-orang terkasih kamu dan selamat berakhir pekan. Namaste.